Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi di acara OS Obrolan Santai ya, di Adot TV Channel. Oke. Hari ini saya akan membahas temanya berjudul plagiat atau plagiarisme dan juga influence ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, plagiat itu adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dari pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain, yaitu plagiat atau istilahnya plagiarisme ya, penjiplakan. Kalau influence dalam artinya influence bahasa Kamus Bahasa Indonesia-nya itu mempengaruhi. Yang pengaruh itu apa sih? Orang tersebut bisa mempengaruhi orang lain. Tipe-tipe kekuatan utama dari orang-orang influence ini adalah sebagai berikut. Kemudahannya untuk bergaul dengan orang lain. Orang ini juga biasanya optimis dan terbuka, open ya. Sebagian orang ini kreatif secara alami serta punya rasa ingin tahu yang besar. Wah, orang ini pengen tahu aja nih gitu. Dan juga dia altruisme, menyala-nyala. Prinsip kerjanya let's do it the most comfortable. Why? Mari kerjakan dengan cara yang lebih menyenangkan. Let's do it. Oke, itu orang tipe orang-orang yang sebagai influence ya, atau juga disebutnya sebagai tipe sanggainis ya, sanggainis tuh bahasa Latinnya. Sanggainis atau influence. Jadi dia tipe orangnya orang yang sangat mempunyai pengaruh dalam sebuah karya ya, karya musik, buku, biasanya dakwah gitu. Terus orang sangat yang paling diinspirasikan banyak orang gitu. Jadi sebutnya influence ya. Makanya kadang-kadang orang kita ngeliat kok gayanya kayak dia nih gitu, itu ya dia terpengaruh ya, influence. Jadi dia mencontoh tokoh tersebut atau referensi buat dia berkarir ya. Jadi dia mencontoh orang tersebut gitu, dia ambil sebagian sedikit ya gitu buat motivasi dia. Jadi orang-orang influence ini sebagai motivator gitu di seluruh dunia ini. Influence. Kita balik lagi ke pembahasan plagiat ya. Plagiat ini teori, kita masih bahas teori ya. Plagiat itu sudah ada undang-undangnya nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksekutif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku diatur dalam pasal 1 angka 1 itu ya. Cipta yang dilindungi mencakup apa aja sih? Cipta itu dilindungi mencakup apa aja sih? Seperti hak cipta buku, program komputer, pamflet, perwajan, layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasilnya karya tulisnya gitu. Ini
mencakupnya pendidikan nih, seperti pendidikan lah, buku program komputer, ya, pamflet gitu. Itu harus masuk hak cipta juga. Saya karya tulis ya, itu masuk ada hak ciptanya. Dan juga dakwah ceramah. Nah, makanya orang kalau dakwah ceramah itu ada ciri khas itu. Ya, dia punya hak cipta sendiri. Jadi kalau misalnya dia mengikuti, nah, berarti kalau nggak dia influence ya, mengikuti tokoh tersebut, inspirasi, ya, makanya itu dalam ceramah itu dakwah ada hak ciptanya. Kita nggak boleh menjiplak lah, menjiplak ya, gaya-gaya gitu, harus berbeda ya gitu. Kalau ini dikenal harus berbeda, seperti itu, jangan sama. Terusnya dalam kuliah, nah, dosen menjelaskan penjelasan materi kuliahnya itu, atau guru-guru ya kan, dengan cara penyampaiannya yang berbeda gitu. Itu masuk hak cipta tuh, kalau bisa didaftarin bisa tuh. Atau pidato, dan ciptaan lainnya sejenis itu, pidato seperti pidato Bung Karno, pidato presiden, pidato acara itu ada hak ciptanya ya, nggak bisa dibuat-buat, diubah-ubah ya kan, itu bahaya ya, jangan dibercandain ya. Bahaya. Yang kan satu buku, kedua tentang ceramah, ketiga tentang alat peraga, nah, yaitu yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, itu hak cipta yang banyak. Nah, peraga kan banyak tuh, peraga ya, pendidikan ya, misalkan peraga ilmu pengetahuan ya, buku terusnya kayak alat tulis juga, itu hak cipta juga, tulis ya, komputer terusnya peraga olahraga juga sebenarnya ada hak ciptanya juga sama, untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan, misalnya laboratorium ya sama, rumus-rumus itu ada hak ciptanya. Yang keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Nah, lagu atau musik dengan tanpa teks ya, lagu. Nah, lagu ini banyak nih plagiat-plagiatnya atau influence-nya nih di lagu atau musik ya. Nah, ini nanti akan saya kasih tahu contoh-contohnya. Nah, dulu tuh, zaman dulu dekati tahun 2000-an itu masih banyak sih yang plagiat atau mencontek atau sebagai influence lah gitu, mencontoh gitu. Nanti dengarkan ya setelah yang satu ini. Nyalakan. Baiklah, tadi itu kita dengarkan plagiat dari termasuk musisi Indonesia gitu. Kan mesinnya saya juga pernah sedikit plagiat juga sih dulu ya. Tapi saya sadar itu kayaknya nggak bagus juga, nanti kita nggak akan dikenal itu, hanya sebagai peniru doang itu ya, nggak jadi legend itu ya, seperti itu. Yang kelima ini yang mencakupi ciptaan ilmiah, itu yang kelimanya ada drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Nah itu drama teater, wah itu ada ciptanya juga, nggak sembarangan ya. Iya, ada musikalnya juga, tari juga. Tari apa yang bikin yang itu tuh, jadi ribut tuh, kata
biasanya itu budaya milik apa Thailand atau gitu, budaya dari Jaipong gitu. Ya itu kontroversial. Itu koreografi gitu. Koreografi juga ini seperti apa, koreografi ya dalam suatu pentas ada penari latarnya, itu koreografi. Pewajangan, pewajangan atau pantomin ya, seperti pantomin. Pantomin itu ya tanpa suara hanya akan gerak ya. Nah seperti itu pantomin. Kalau saya kagak mirip ya pantomin. Yang selanjutnya dari ciptaan yang dinyanyi mencakupi yang keenam ini adalah seni rupa. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Wah itu ada ceritanya juga ya, kita nggak boleh sembarangan ya, yang menggunakan karya-karya orang-orang tersebut ya. Jadi, ya. Yang ketujuh ada arsitektur. Arsitektur pembangunan tuh, arsitek ya. Itu ada ciptanya juga tuh, nggak sembarangan loh. Iya, arsitektur mahal itu. Yang ke-8 peta. Peta. Anda udah pernah bisa buat peta belum? Ya. Bagi kalian yang pernah jadi orang lapangan, sales ya, biasanya dia kalau misalnya dia masuk ke kecamatan di kota ya, kota mana gitu, kecamatan, kelurahan mana gitu ya, RW berapa, RT berapa ya gitu, dia mainnya sampai berapa RT dari RW ya kan. Pas awal langkah masuk itu ke lokasi, dia akan ingatin langkah dia, dia bikin pemetaan dia sendiri ya, jejak langkah dia seperti itu. Iya, atau dari satelit foto das gitu. Iya, foto jepret kan bisa. Oke, ini ada undang-undangnya nih makanya nggak sembarangan ini ya. Dora. Yang ke-9 ada seni batik. Nah, sering seni batik ini diklaim sama negara luar gitu, bisa main orang tetangga lah, Malaysia gitu. Nah, ini seni batik ini punya kita, negara kita gitu kan. Nah, gitu. Nah, batik Indonesia tuh punya ciri khas sendiri seni batiknya. Nah, makanya kita sampai tuker ya. Nah, ini sering jadi permasalahan juga gitu. Karena seni budaya nih juga ya sama-samain lah sama negara mereka gitu, tetangga gitu ya. Hati-hati ya. Anda akan terkena terpidana gitu. Oke, jangan macam-macam ya, mencuri hak kita. Seni batik budaya Indonesia ya. Dan yang 10 itu ada fotografi. Bagi Anda yang suka foto-foto, foto di luar rumah gitu ya, foto alam gitu, cetrek ya tuh.
bisa Anda posting di sosial media. Ada setiap aplikasi di sosial itu udah punya hak cipta gitu. Anda bisa daftarkan hak cipta Anda gitu. Kayak mau komersial kan, bisa Anda daftarkan hak cipta. Anda akan dapatkan royalti. Dan jika hak cipta Anda digunakan, Anda bisa menuntutnya gitu di pengadilan. Oke, jangan sembarangan hak cipta ya. Fotografi, bahaya. Fotografi apa aja itu ada hak cipta ya. Nah, dari 3 sampai 10 ciptaan yang dilengkapi yang mencakupi, sampai 10 ada fotografi ya. Yang 11 itu terjemahan tafsir. Nah, terjemahan tafsir atau saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil pengalih wujud. Nah, itu. Nah, ini nggak sembarang mau tafsir mimpi, tafsir bahasa Arab, tafsir apa, tak habis semua sembarangan, nggak ada ciptanya tuh. Jangan sembarangan tafsir ya. Waduh, bahaya ini. Ini ada undang-undangnya tuh. Iya. Ya, undang-undangnya. Dan juga ada ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur pada pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang intinya setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan plagiarisme untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. 2 tahun itu yang lama tuh. Dan atau pidana denda paling banyak, dendanya 300 juta rupiah. Lumayan kan, harga rumah KPR BTN itu. Akhirnya banyak juga sih produser film atau produser musik itu, misalkan dia mau cover izin untuk komersial, mereka membayar itu ya cipta itu si perusahaan rekaman tersebut bisa bayar artisnya juga, total sekitar 300 juta itu satu lagu. Gila. Oke. Makanya untuk komersial harus izin lah. Ya. Kalau untuk biasa sih ya nggak perlu lah. Ini kalau udah komersial dijual belikan, nggak boleh tuh ya. Bahaya. Harus izin sama penciptanya, sama labelnya, sama produsernya juga. Ya, produser rekaman ya. Ya bisa sama-sama untung lah gitu. Ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Ciptaan yang dilindungi mencakup itu ada 1 buku, 2 ceramah, 3 alat peraga, 4 lagu atau musik dengan tanpa tes, ada drama, musikal, teori, geografi, pemajangan dan pantomin. 6 ada seni rupa dalam bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni patung, kolase dan seni terapan. 7 ada arsitektur, 8 ada peta, 9 ada seni batik, 10 ada fotografi, 11 ada terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil pengalih wujud. Nah, itu ada 11 ya. Ada 11 ciptaan yang dilindungi ya. Oke, yang dilindungi dari undang-undang hak cipta ya. Gitu. Oke, Anda mengerti ya. Nah, sekarang gimana? Apa Anda sudah paham apa yang maksud dengan plagiat dan juga influence? Apakah ada satu kesamaan? Apakah ada kesamaan atau gimana? Ada perbedaan? Oke. Ya cukup ya, sudah 19 menit sampai 20 menit nih kita membahas tentang plagiat dan influence ya. Oke. Nah, ini kan kita setel ya, putar
lagu-lagu yang pernah jadi hit dan menjadi plagiat atau influence untuk berbagai tokoh-tokoh musisi seluruh dunia ya. Kita putar ya. Silakan Mang, putar kasetnya, CD-nya putar. Oke, selamat nikmati ya. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Gua lagi ada di kedai kopi daerah Parigi Pak, sama kawan lama, teman lama Ben. Kita kangenan lagi, ya reunian ini ngopi. Wah, badut ya. Iya, kamera lu. Umpan. Ya, kami tuh lihat tuh. Ada yang main game. Ya. Halo, Bang Mail. Kabar rekan-rekan yang lainnya. Ayo kita kumpul, ngopi lagi.